Yang kedua tentang metodologi, yaitu tentang sumber tadi supaya tidak terlalu miskin dan tidak terlalu berlebihan begitu. Ya. Nah, silakan. Saya ingin bicara yang kedua dulu ya supaya tidak lupa. Yang lokus tadi sudah saya catat. Saya berada pada pemikiran atau pada aliran lah kalau disebut aliran yang tidak terlalu membatasi sumber. Misalnya kalau untuk doktor masa sumber-sumbernya dari S1, dari S2 kan ada juga yang mempermasalahkan itu ya. Kalau untuk doktor masa sumbernya dari ini. Bagi saya sumber bukan soal S3. Bagi saya sumber itu soal kekuatan lah dari sumber itu ya, originalitas, argumentasi yang dikemukakannya gitu ya. Meskipun mungkin ini adalah sebuah tes skripsi S1, tetapi ketika kita baca sumber itu berargumentasi, ya argumentatif, datanya kuat, hasil penelitian misalnya memenuhi kriteria-kriteria ilmiah yang luar biasa ya, sistematik, organized, well organized, rasional, logik gitu ya, memberikan informasi baru, referensial gitu ya. Meskipun skripsi bagi saya tapi ya tidak ada masalah itu menjadi sumber. Jadi pemilihan sumber data kalau berbentuk dokumen atau berbentuk bahan pustaka ada dua ya, Anda harus membedakan mana dokumen, mana bahan kepustakaan. Kalau berbentuk kepustakaan itu yang penting adalah karya-karya itu memenuhi standar tradisi ilmiah akademik. Misalnya sebuah skripsi lalu diangkat dan menjadi artikel di jurnal terpercaya, kenapa tidak gitu ya, meskipun yang bersangkutan mengangkat tema itu dari sebuah skripsi. Itu menjadi sangat bagus kan gitu. Jadi yang penting itu. Kemudian itu satu ya. Jadi tapi ada beberapa di antara kita yang membedakan. Cobalah kalau untuk S3 jangan sumbernya dari S1. Nah, itu ada yang ya silakan saja itu nasib-nasiban ya kalau Anda punya pembimbing atau penguji seperti itu. Tapi mereka pasti punya argumen juga tentang itu ya. Kalau saya nggak di sana. Yang penting itu tadi ya, kualitas dari sumber kita. Kualitas sumber juga ditentukan misalnya beberapa kajian naskah seringkali mewajibkan peneliti untuk mengakses sumber asli. Misalnya kalau Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali ya bacalah dari teks aslinya kan begitu ya. Lalu kita punya keterbatasan tentang itu sehingga kita hanya bisa mengandalkan terjemahan, boleh atau tidak. Nah, sama saya juga ada posisi boleh. Ketimbang kita menerjemahkan oleh sendiri malah kacau balau. Nah, kenapa kita tidak mengandalkan terjemahan yang sudah lebih terpercaya kan begitu ya. Tapi ada jarak juga, ada bias juga antara teks asli dengan terjemahan. Terjemahan itu posisinya menjadi secondary source. Meskipun di situ ditulis Ihya Ulumuddin Al-Ghazali gitu ya, yang beberapa jilid itu kan, tapi sudah berbahasa Indonesia diterjemahkan oleh Fulan gitu ya. Nah, meskipun itu tulisan Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali, tetap saja itu posisinya menjadi secondary source. Kenapa? Karena diterjemahkan. Ketika diterjemahkan ada intervensi kan, ada intervensi di situ. Jelek tidak jelek juga. Kenapa tidak kita menggunakan terjemahan? Ketimbang kita nerjemahan sendiri nggak bisa, atau lebih kacau gitu ya, lebih terpercaya yang terjemahan yang sudah diterbitkan kan, nah, nggak apa-apa itu. Mengenai sumber itu ya, sumber-sumber gitu. Jadi bagi saya sebenarnya seluruhnya berbahasa Indonesia nggak masalah. Dicampur-campur juga tentu bagus ya. Yang penting bukan itu ya, pentingnya. Tentunya itu ya, keragaman sumber menggambarkan sebetulnya keragaman perspektif. Menjadi pentingnya di situ saja seluruhnya. Keragaman itu. Berapa banyak juga tidak ditentukan, tetapi ada tradisi begini, sumber-sumber
yang diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, apakah itu Sinta, Scopus dan sebagainya, jurnal-jurnal yang bereputasi atau secara umum jurnal lah, itu lebih dihargai ketimbang buku. Kenapa? Karena aktualitas. Ya, buku itu dari mulai nulis sampai terbit bertahun-tahun gitu. Jurnal juga begitu, tetapi aktualitas jurnal itu agak lebih bisa diandalkan ketimbang buku-buku, apalagi bukunya sudah cetakan kesekian, edisi kesekian kan menjadi sangat lama. Jadi bagusnya sumber-sumber itu adalah dari jurnal-jurnal atau dari ya jurnal-jurnal bereputasi, ya, karya-karya ilmiah seperti itu. Baru kedua dari buku-buku biasa. Tadi saya bicara dokumen. Kalau dokumen atau arsip itu beda ya. Kadang-kadang juga dari pengalaman kita menemukan mahasiswa mengacaukan antara definisi dokumen dengan definisi pustaka. Kalau dokumen kan itu dokumen, itu primer. Posisi dokumen itu sumber primer. Ya. Naskah asli misalnya seperti itu setelah melalui proses kritik. Ya. Naskah asli itu dokumen. Kalau buku ya pustaka ya buku-buku itu bisa ditulis oleh beragam orang. Saya tidak tahu apakah untuk yang ini menjawab atau tidak. Kalau saya masuk ke lokus, lokus itu ini kalau penelitian lapangan ya, saya nggak tahu juga kalau penelitian kepustakaan kayak filsafat tadi ya. Tapi lokus itu dinamis. Penting untuk dicatat mengenai lokus penelitian kita itu setiap hari berubah. Jadi ketika kita mengandalkan sumber-sumber yang terdahulu terlalu lama, bisa jadi itu out of date. Ya, sehingga perkembangan terbaru menjadi tidak teramati gitu ya. Oleh karena itu saya tadi menekankan menarik dan penting sebetulnya bagi kita untuk hadir di tempat di mana kita melakukan penelitian, meskipun kita hanya datang ke sana melihat-lihat gitu ya, atau dikatakanlah dalam metode penelitian itu sebagai non partisipatif observation ya, observasi tak berpartisipasi. Kita cuman mengamati ya secara pasif di situ dalam waktu yang sangat terbatas, tetapi penting tetap di situ karena memang ada dinamika yang tak tercatat ya, tak terekam jika itu kita andalkan kepada sumber-sumber sekunder seperti rekaman ya, apalagi kepada dokumen-dokumen surat kabar misalnya ya, majalah atau berita-berita. Itu sebetulnya. Jadi aktualitasnya serta dinamika dari atau perkembangan dinamis yang terjadi di lokasi penelitian kita ya. Itu sebetulnya pentingnya di sana. Ketika kita datang ke lokasi penelitian itu terjiwai masalah penelitian kita. Saya ilustrasikan begini saja supaya mudah. Seorang ulama menjelaskan bab haji, tetapi dia belum pergi haji. Nah, itu beda itu, ya. Kesannya beda, pendalaman atau penjiwaannya dengan seorang yang sudah pergi haji menjelaskan tentang haji, kan gitu ya. Seorang bujangan menerangkan tentang hidup berumah tangga, nah, itu nggak akan terdalami itu. Dia harus berumah tangga dulu sebelum dia menerangkan tentang rumah tangga. Dia harus pergi haji dulu sebelum dia menerangkan tentang haji. Jika penjelasannya memang perlu dijiwai. Seperti itu. Itu jadi ada nuansa seperti itu, Pak. Ada perbedaan seperti itu. Kalau kita penelitian terhadap suatu lokasi, tapi kita tidak pernah datang di situ. Ya, ngambang lah seperti itu. Baik. Oke, Pak Dod, yang ini tentang agama media gimana itu? Ininya? Yang mana tuh? Ya, agama dan media, tentang agama dan media. Gitu. Jadi kira-kira itu tema dan cara masuknya bagaimana itu? Kalau itu kan kayak lokasi barusan lebih ke lain-lain ya. Kalau media mungkin di internet apa gimana?
Ya, media-media itu sekarang beragam banget ya Pak Taufik, dengan positioning tingkat reliabilitasnya berbeda. Ada media massa, media cetak gitu ya misalnya ya, ada media sosial, bahkan internet pun itu bermacam-macam. Ada blogspot ya, alamat pribadi yang di situ kita curhat macam-macam gitu ya, atau menyimpan sekedar dokumen paper kita yang kita berikan, misalnya Pak Taufik menugaskan mahasiswanya membuat paper, lalu paper itu disimpan di internet ya untuk menghemat space kita, ya simpan di internet lalu diakses orang, kan begitu Pak Taufik. Nah itu juga ada level-levelnya. Kita untuk Anda para mahasiswa teman-teman, kalau mau mengakses sumber-sumber di internet itu hanya pada alamat-alamat resmi, situs-situs resmi ya, lembaga misalnya ya yang resmi, atau misalnya rekaman-rekaman sebuah seminar yang diterbitkan atau rekaman itu yang diupload oleh lembaga resminya. Kalau sekedar blogspot, WordPress yang curhatan apapun dituangkan di situ, tugas-tugas paper mata kuliah disimpan di situ, lalu kita rujuk itu enggak bisa. Atau kita, tapi kalau pikiran-pikiran atau dinamika kalangan muda misalnya ya, remaja mengenai hijrah dan sebagainya, lalu di situ dia curhat. Nah, berarti dia menjadi objek bukan menjadi referensi kan. Menjadi objek penelitian itu enggak masalah. Kita meneliti misalnya religiusitas remaja pada masyarakat kota yang dilakukan itu melalui internet gitu ya, baik Facebook, media sosial dan sebagainya. Bagaimana curhatan-curhatan mereka mengenai dinamika keberagaman mereka. Maka posisi mereka menjadi objek kajian, objek penelitian. Tapi kalau curhatan itu dijadikan referensi, rujukan kita, itu yang nggak bisa. Ya, mungkin bisa membedakan di situ ya. Jadi media sebagai objek kah gitu ya, dengan segala macam tadi ya, level-levelnya itu ya. Media sosial itu lebih kompleks sebetulnya. Oleh karena itu mungkin harus diterbitkan undang-undang dan segala macam itu kan karena kompleksitas itu. Tapi kalau sumber-sumber itu dari media-media resmi, saya kira nggak masalah untuk dijadikan rujukan. Tapi kalau Pak Taufik punya blogspot, ya, tapi nulis di situ sekedar curhatan karena kecewa gitu ya, lalu jadikan rujukan karena tidak bisa. Hati-hati dengan mengutip dari internet ya, cermati alamatnya, cermati linknya, apakah itu media resmi atau apa ya yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.